Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam anak-anakku sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada video kali ini, ada yang tahu kita akan bahas apa? Baiklah, tidak usah berlama-lama, mari kita lihat. Nah, tentunya kita semua sudah tidak asing lagi dengan yang namanya tumbuhan. Nah, pertama-tama mari kita lihat KD-nya. Tring! Mengelompokkan tumbuhan ke dalam divisio berdasarkan ciri umum dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Nah, itu dia KD-nya. Sebelum kita membahas tumbuhan lebih jauh, maka terlebih dahulu mari kita saksikan video berikut tentang ciri umum tumbuhan. Ting! Makhluk hidup yang termasuk ke dalam golongan tumbuhan, pada inti selnya terdapat dinding sel, sehingga disebut sebagai eukariotik. Selain eukariotik, terdapat pula makhluk hidup yang prokariotik, contohnya adalah bakteri. Tumbuhan tersusun atas banyak sel sehingga tumbuhan disebut sebagai makhluk hidup multiseluler. Sebagian dari sel ini terspesialisasi menjadi jaringan yang nantinya akan menjadi organ, batang, dan daun. Berbeda dengan sel hewan, selain memiliki membran sel, pada tumbuhan juga terdapat lapisan tebal yang merupakan dinding sel yang tersusun atas selulosa. Dinding sel inilah yang memberi bentuk pada tumbuhan sehingga selnya menjadi kaku. Pada sitoplasma tumbuhan terdapat kloroplas yang di dalamnya terdapat klorofil. Dengan adanya klorofil ini, tumbuhan dapat menyerap energi cahaya dan melakukan fotosintesis. Dengan demikian, tumbuhan dapat menghasilkan makanannya sendiri sehingga tumbuhan disebut sebagai makhluk hidup autotrof. Perkembangbiakan pada tumbuhan dapat dilakukan secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Secara generatif melibatkan alat kelamin jantan atau serbuk sari dan alat kelamin betina atau. Sedangkan secara vegetatif dapat dilakukan dengan banyak cara seperti tunas, geragi, cangkok, stek, dan lain sebagainya. Terdapat pula beberapa tumbuhan yang bereproduksi melalui proses metagenesis atau pergiliran keturunan. Contohnya yang terjadi pada lumut dan paku. Nah, itu dia ciri umum tumbuhan. Mari kita sama-sama merangkum kembali ciri umum tumbuhan. Yang pertama tumbuhan merupakan eukariotik. Kemudian yang kedua, tumbuhan tersusun atas banyak sel sehingga disebut sebagai multiseluler. Keempat, tumbuhan mengandung klorofil sehingga tumbuhan dapat berfotosintesis. Karena tumbuhan berfotosintesis dapat menghasilkan makanannya sendiri sehingga tumbuhan disebut sebagai makhluk hidup autotrof. Dan yang terakhir, ciri dari tumbuhan adalah dapat berkembang biak secara generatif maupun vegetatif. Secara umum, tumbuhan terbagi menjadi dua berdasarkan ada tidaknya pembuluh angkut.
Yang pertama non-vaskuler atau tak berpembuluh angkut, dan yang kedua vaskuler atau memiliki pembuluh angkut. Yang termasuk ke dalam tumbuhan non-vaskuler adalah lumut atau Bryophyta. Sedangkan tumbuhan vaskuler terbagi lagi menjadi dua, yaitu Pteridophyta atau tumbuhan paku dan Spermatophyta. Kemudian Spermatophyta terbagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama Pinophyta atau tumbuhan berbiji terbuka yang dikenal juga dengan nama Gymnospermae. Kemudian yang kedua adalah Magnoliophyta atau tumbuhan berbiji tertutup yang juga dikenal dengan Angiospermae. Dan pada video kali ini kita akan khusus membahas tentang Bryophyta atau tumbuhan lumut. Untuk membedakan tumbuhan lumut dengan kelompok tumbuhan yang lainnya, terlebih dahulu mari kita simak ciri umum tumbuhan lumut dalam video berikut ini. Trik! Jika kalian pernah melihat tumbuhan kecil berwarna hijau yang terdapat pada tembok rumah, selokan, batu, maupun di kayu yang telah mati, berarti kalian telah melihat lumut. Namun, tahukah kalian apakah lumut itu? Nah, sebelum kita membahas lumut, mari kita pelajari ciri-ciri umum tumbuhan lumut berikut ini. Tumbuhan lumut belum memiliki pembuluh angkut, xilem, dan floem, sehingga tumbuhan lumut disebut sebagai tumbuhan non-vaskuler. Pada tumbuhan berkayu, xilem berfungsi untuk mengangkut air dan zat hara dari tanah menuju ke daun, sedangkan floem berfungsi untuk menyebarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh yang membutuhkan. Karena lumut belum memiliki pembuluh angkut, maka lumut biasanya hidup di tempat yang lembab agar bisa menyerap air secara langsung. Lumut belum memiliki akar sejati seperti pada tumbuhan berkayu, namun pada lumut sudah terdapat struktur menyerupai akar, yaitu rizoid yang fungsinya sama dengan akar, yaitu menyerap air dan zat hara dari tanah. Daun pada lumut tidak memiliki tulang-tulang daun dan hanya terdiri dari satu lapis sel, sedangkan batangnya masih sangat sederhana tanpa jaringan pengangkut. Lumut berkembang biak dengan menghasilkan spora. Spora ini dibentuk dalam kotak spora yang disebut sebagai sporangium, atau disebut juga kotak spora yang ditutup oleh operkulum. Saat spora matang, operkulum akan terbuka dan spora yang sudah matang akan keluar dari sporangium. Apabila kebanyakan penyebaran spora lumut dibantu oleh angin. Jika spora tersebut jatuh di tempat yang lembab, maka spora tersebut akan tumbuh menjadi lumut yang baru. Namun jika tidak, maka spora akan mati. Lumut merupakan salah satu tumbuhan yang mengalami metagenesis, yaitu pergiliran keturunan antara fase gametofit dan fase sporofit. Fase gametofit adalah fase di mana tumbuhan lumut menghasilkan gamet, jantan dan betina. Sedangkan fase sporofitnya adalah fase di mana tumbuhan lumut menghasilkan spora. Fase gametofit lebih dominan daripada fase sporofitnya, sehingga kita lebih sering menemukan fase gametofit lumut daripada fase sporofit tumbuhan lumut. Itu dia ciri umum tumbuhan lumut. Sudah mengerti? Paham? Ya, kalau begitu mari kita sama-sama mengulangi ciri umum tumbuhan lumut. Yang pertama, non-vaskuler. Yang kedua, peralihan dari bentuk talus ke bentuk kormos. Yang ketiga, mengalami metagenesis. Yang keempat, fase gametofitnya lebih dominan dari fase sporofitnya. Yang kelima, menghasilkan spora. Dan yang keenam, tumbuh pada tempat-tempat yang lembab.
Materi selanjutnya yaitu struktur tubuh tumbuhan lumut. Mari kita sama-sama menyaksikan gambar struktur tumbuhan lumut. Mana dia? Ini merupakan struktur tubuh tumbuhan lumut yang terdiri dari fase gametofit yang tampak berwarna hijau. Selengkapnya dapat disimak pada video berikut ini. Maupun berbentuk seperti lembaran. Ada yang tumbuh tegak dan ada pula yang merayap di permukaan substratnya. Gametofit membentuk alat kelamin yang menghasilkan sel kelamin. Gametofit jantan memiliki alat kelamin jantan yang disebut anteridium yang menghasilkan gamet jantan atau sperma. Sedangkan gametofit betina memiliki alat kelamin betina disebut archegonium yang menghasilkan gamet betina atau ovum. Sporofit adalah bentuk tumbuhan lumut yang menghasilkan spora. Struktur sporofit terdiri atas vaginula atau kaki yang tertanam di dalam gametofit untuk menyerap nutrisi, seta atau tangkai untuk mengangkut nutrisi ke sporangium, dan sporangium atau kotak spora. Pada sporangium terdapat kaliptra yang melindungi kapsul. Di dalam kapsul inilah terjadi pembentukan spora. Sporangium terdiri atas apofisis, teka, dan operkulum atau penutup. Bila operkulum terlepas, maka tampaklah gigi peristom yang membuka saat udara kering untuk melepaskan spora. Sporofit memiliki warna dan bentuk yang bervariasi. Ada yang kapsulnya tegak, menunduk, berbentuk bulat, lonjong, dan ada pula yang memiliki kaliptra seperti rambut. Ada yang tangkainya panjang, ada pula yang bertangkai pendek. Reproduksi tumbuhan lumut atau siklus hidup tumbuhan lumut dikenal dengan istilah metagenesis, yaitu pergiliran keturunan antara fase gametofit dan fase sporofit. Gametofit tumbuhan lumut pada gambar ditandai dengan nomor 1, terdiri atas gametofit jantan dan gametofit betina. Pada gametofit jantan terdapat anteridium yang merupakan alat kelamin jantan, sedangkan pada gametofit betina terdapat archegonium yang merupakan alat kelamin betina. Anteridium menghasilkan sel sperma atau sel kelamin jantan, sedangkan archegonium menghasilkan sel ovum atau sel kelamin betina. Ketika sperma membuahi ovum, terjadilah fertilisasi, lalu terbentuklah zigot. Kemudian zigot ini mengalami pembelahan mitosis dan menghasilkan embrio. Dari embrio inilah kemudian tumbuh sporofit. Pada ujung sporofit terdapat sporangium yang merupakan kotak spora, yang di dalamnya lah dihasilkan spora. Spora dihasilkan melalui proses meiosis, sehingga ketika sporangium telah matang, maka spora akan dikeluarkan dari sporangium. Dan ketika spora jatuh di tempat yang lembab, maka spora akan berkecambah menghasilkan protonema. Protonema ini kemudian berkembang dan menghasilkan gametofit jantan dan gametofit betina. Gampang kan? Untuk lebih jelasnya, agar kita bisa memahami tentang siklus hidup tumbuhan lumut, maka mari kita saksikan video berikut ini. Gametofit jantan membentuk anteridium yang dapat menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma.
Sedangkan gametofit betina membentuk archegonium yang dapat menghasilkan sel ovum atau sel kelamin betina. Pertemuan sel sperma dengan ovum dibantu oleh air. Ketika sel sperma berhasil membuahi ovum, terbentuklah zigot. Zigot ini kemudian akan membelah secara mitosis membentuk embrio. Embrio ini akan berkembang dan membentuk struktur yang bertangkai yang pada ujungnya terdapat sporangium. Di dalam sporangium inilah terbentuk spora. Ketika spora sudah matang, maka sporangium akan pecah dan menyebarkan sporanya. Ketika spora jatuh di tempat yang lembab, maka spora akan berkecambah menjadi protonema. Protonema ini kemudian akan berkembang membentuk gametofit yang baru. Demikianlah siklus hidup lumut yang akan terus berulang. Untuk memudahkan kita dalam mempelajari tumbuhan lumut, maka dibagilah tumbuhan lumut ini dalam kelompok-kelompok. Pembagian atau pengelompokan lumut ini didasarkan atas persamaan ciri maupun cara reproduksinya. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita pelajari tentang pengelompokan atau klasifikasi lumut di samping saya. Yang pertama adalah lumut hati atau Hepatitopsida, yang kedua lumut tanduk atau Anthoceratopsida, dan yang ketiga Bryopsida atau tumbuhan lumut daun atau lumut sejati. Mari kita pelajari satu persatu pengelompokan tumbuhan lumut berikut ini. Mari kita simak video berikut. Kelompok tumbuhan lumut yang pertama adalah kelompok Hepaticopsida atau lumut hati. Lumut hati memiliki tubuh yang berbentuk lembaran atau talus yang pipih dan berlobus seperti hati manusia dan biasanya berdaging. Habitatnya menempel di atas permukaan tanah, pohon maupun tebing. Lumut hati dapat bereproduksi secara vegetatif dan generatif. Reproduksi vegetatif dengan membentuk struktur menyerupai mangkok pada permukaan gametofit yang disebut gemma cup dan dapat melalui fragmentasi. Reproduksi generatif dilakukan dengan pembentukan gamet atau sel kelamin. Gamet jantan membentuk anteridiofor dengan ujung tangkai berbentuk cawan yang lekuknya tidak dalam. Di bagian atas cawan terdapat anteridium. Sementara itu, gametofit betina membentuk archegoniofor yang ujung tangkainya berbentuk payung dengan tepi berlekuk dan di bawahnya terdapat archegonium. Sporofit yang bertangkai pendek akan tumbuh dari archegonium jika terjadi fertilisasi. Terdapat sekitar 6.500 spesies lumut hati, antara lain Marsantia polymorpha dan Dumortiera hirsuta. Kelompok tumbuhan lumut yang kedua yaitu Anthoceratopsida atau lumut tanduk. Nama umum dan saintifik dari lumut ini mengacu pada bentuk sporofit yang panjang dan meruncing. Gametofitnya biasanya berukuran 1-2 cm. Biasanya tumbuh secara horizontal membentuk lembaran seperti pada lumut hati. Dan seringkali dilekati oleh sporofit majemuk. Tumbuhan lumut biasanya dapat tumbuh setinggi 3 cm. Sporofit lumut tanduk tidak memiliki seta dan hanya terdiri atas sporangium. Sporangium melepaskan spora matang ketika pecah terbuka dimulai dari ujung tanduknya. Lumut tanduk tumbuh di atas tanah atau bebatuan yang lembab. Terdapat sekitar 100 spesies lumut tanduk antara lain Pyoceros leavis. Tumbuhan lumut yang ketiga yaitu
Bryopsida atau lumut daun. Lumut daun biasa juga disebut lumut sejati atau musci. Lumut ini mudah ditemukan di tanah yang lembab, tembok, bebatuan maupun di kulit kayu, terutama di tempat yang lembab. Lumut ini dikatakan lumut sejati karena bentuk tubuhnya seperti tumbuhan kecil yang memiliki bagian yang menyerupai akar atau rizoid, batang, dan daun. Rizoid tersusun dari banyak sel dan bercabang. Batangnya bercabang, ada pula yang tidak bercabang. Helai-helai daun berukuran kecil dan berkedudukan tersebar di sekeliling batang. Biasanya hanya setebal satu sel. Lumut daun merupakan kelompok tumbuhan lumut yang anggotanya paling banyak. Terdapat sekitar 10.000 spesies lumut daun, antara lain Polytrichum, Bryum argentum, Sphagnum, dan lain-lain. Materi yang terakhir adalah peranan lumut. Peranan lumut yang pertama, sama seperti tumbuhan lainnya, lumut juga menyuplai oksigen bagi kehidupan. Kemudian, yang kedua, tumbuhan lumut berperan untuk menahan erosi. Yang ketiga, tumbuhan dapat mengurangi bahaya banjir. Kemudian yang keempat, tumbuhan mampu menyerap air sehingga dapat menyediakan air di musim kemarau. Dan terakhir, lumut sebagai vegetasi perintis. Nah, anak-anakku sekalian yang ibu cintai, sekian pembahasan kita mengenai ciri umum tumbuhan dan tentang tumbuhan lumut. Nah, jika ada yang punya pertanyaan atau ingin bertanya, silahkan hubungi ibu melalui WA pribadi atau melalui grup WA. Oke? Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.